Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di ibadah online Sekolah Minggu GBS Kepunton. Dan saat ini kita mau mulai dulu ya. Yuk Kak Yola ajak buat teman-teman semuanya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh ada sebagai nama kami ada. Kami mau Tuhan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabar kalian? Luar biasa? Oke, saat ini kita mau memuji Tuhan ya. Kak Yola ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus ada di sekitar kita saat kita sedih, saat kita senang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Amin. Oke, kita pujikan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Kita mau mendaki gunung sama-sama. Oke, siap semuanya? Oke. Yuk kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Kita daki gunung lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus kita tuh luar biasa ya adik-adik ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata atas hidup kita. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mulai dulu. Saat ini kita mau lipat tangan kita tutup mata. Kita mau pujikan lingkupiku. Kita percaya bahwa Tuhan selalu melingkupi hidup kita, selalu menyertai hidup kita apapun yang terjadi. Amin. Oke. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora.
lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saya ajak adik-adik buat berdoa. Kita semuanya lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah ada bersama dengan kami, baik suka maupun duka. Engkau berada di sisi kami Tuhan, Engkau menghibur hati kami, Engkau memberikan sukacita yang baru setiap hari untuk kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai setiap hidup kami. Kami siap dengan firman-Mu, kiranya Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini waktunya kita dengar firman Tuhan ya. Sudah siap semuanya? Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar tentang kuasa Tuhan. Tuhan itu sangat berkuasa atas segala hal. Baik di hati manusia, baik semuanya yang di bumi, Tuhan berkuasa atas itu. Sudah siap semuanya? Nah, suatu hari Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk pergi ke istana Raja Firaun, di mana waktu itu bangsa Israel masih menjadi budak atas bangsa Mesir selama 430 tahun. Lama banget ya adik-adik ya. Nah, di sana bangsa Mesir dia membantu bangsa Mesir, dia membangun batu bata dari jerami. Jadi benar-benar dia sangat susah sekali hidupnya selama waktu itu. Nah, suatu hari Musa ini datang ke istana Raja Firaun untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, yaitu apa adik-adik? Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel ini terbebas dari perbudakan di tanah Mesir, supaya mereka boleh berada di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Raja Firaun ini adalah orang yang sangat keras hatinya. Nah, dia itu melihat bahwa kalau dia membebaskan bangsa Israel, dia pasti tidak akan punya budak lagi, tidak ada orang yang bisa dimanfaatkan lagi untuk menjadi budak. Nah, maka dari itu Raja Firaun ini tidak mau adik-adik supaya bangsa Israel ini terlepas dari bangsa Mesir. Tetapi saat itu Musa dan Harun dia membujuk Raja Firaun. Nah, suatu hari Raja Firaun itu nggak suka adik-adik. Ini kok Musa dan Harun datang terus. Nah, kemudian Musa dan Harun ini membawa tongkat adik-adik di istananya Raja Firaun. Kemudian dia melemparkan tongkatnya ini ke depannya
Raja Firaun. Kemudian apa yang terjadi? Tongkatnya itu menjadi ular. Nah, itu adalah perbuatan Tuhan, adik-adik, perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan menyatakan mujizatnya yang pertama. Tetapi Raja Firaun tidak percaya dengan Tuhan, dengan Tuhannya orang Israel. Nah, karena apa? Karena Raja Firaun ini dia percaya bahwa dia yang paling berkuasa, dia yang paling hebat. Dia itu sombong, adik-adik. Nah, waktu itu kemudian dia melihat perkara itu, kemudian dia memanggil orang-orang yang bisa ahli sihir. Dia memerintahkan supaya melakukan hal yang sama, yaitu melemparkan tongkat supaya tongkat itu menjadi ular, adik-adik. Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata bisa. Nah, tetapi ada satu pembedaan. Saat Harun melemparkan tongkat itu dan menjadi ular, dan yang orang-orang ahli sihir itu melemparkan tongkatnya menjadi ular, ular yang dari tongkatnya Harun itu dia memakan ularnya yang dari tongkatnya ahli sihir itu, dan kemudian ularnya itu berubah menjadi tongkat lagi. Nah, waktu itu Firaun tetap tidak percaya bahwa itu adalah perbuatan Tuhan, dan dia tetap bersikukuh untuk tidak membebaskan bangsa Israel ini. Nah, apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan kemudian menghukum bangsa Mesir ini dan juga Raja Firaun itu. Apa yang terjadi? Ada 10 hukuman yang sangat tidak enak. Namanya hukuman tidak enak, ya adik-adik ya. Nah, hukuman ini sangat mengganggu Firaun, supaya Firaun ini mau mau merubah hatinya, merubah pikirannya, supaya dia bisa mengubahkan bangsa Israel ini bisa terlepas dari bangsa Mesir. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Di hukuman yang pertama adalah air menjadi darah. Nah, kemudian apa yang terjadi, adik? Sumber-sumber air dari air sungai, air yang harusnya buat minum, tiba-tiba menjadi darah. Dan apa yang terjadi, adik? Airnya itu menjadi merah, semula yang bening, semuanya yang warna biru, tiba-tiba menjadi keruh dan menjadi darah. Dan itu adalah, darah itu bau, adik-adik. Jadi ketika ada orang mau minum, tiba-tiba jadi darah, bau ya adik-adik, ya nggak enak. Dan kemudian apa yang terjadi, adik-adik? Apakah Raja Firaun sudah terbuka hatinya, merubah hatinya? Tidak. Kemudian Tuhan menghukum lagi dengan hukum yang kedua, yaitu apa, adik-adik? Tuhan mengeluarkan katak dari sungai-sungai. Kemudian apa yang terjadi? Ada katak banyak sekali, adik-adik ya. Kataknya dia melompat ke sana, melompat ke sini, dia lari. Kemudian banyak orang yang ketakutan karena kataknya sangat banyak, adik-adik. Nah, ada katak yang sampai masuk ke rumah-rumah, masuk ke kamarnya Raja Firaun, masuk ke istana. Dan Raja Firaun pun juga sangat jijik, ya adik-adik. Katak banyak gitu. Dan kemudian Raja Firaun tetap bersikukuh tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kemudian datanglah hukuman yang ketiga, yaitu nyamuk. Nyamuknya banyak menggigiti semuanya, menggigiti Raja Firaun, menggigiti seluruh bangsa Mesir, adik-adik. Enak nggak, adik, digigit nyamuk? Nggak enak, gatel-gatel ya pasti ya. Nah, waktu itu Raja Firaun tetap tidak mau, tetap bersikukuh tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dan akhirnya datanglah hukuman yang keempat. Nah, hukuman yang keempat apa, adik-adik? Tiba-tiba ada lalat ya, adik-adik ya. Nah, lalat itu datang, wing, kayak nyamuk tadi, banyak sekali, adik-adik, dan itu sangat mengganggu. Nah, harusnya kita beraktivitas biasa, tapi tiba-tiba ada lalat. Dari mana datangnya? Semuanya itu berhamburan, adik-adik, sampai mengganggu, sampai penuh rumahnya itu. Sangat menjijikkan, adik-adik, karena lalat itu dia juga menghisap darah, namanya lalat pikat. Nah, apakah dengan seperti itu Raja Firaun mau untuk membebaskan bangsa Israel? Tidak. Nah, tetap saja Raja Firaun ini tetap tidak mau membebaskan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan menghukum lagi dengan sebuah penyakit. Tetapi penyakit ini hanya terjadi pada hewan-hewan ternaknya bangsa Mesir, adik-adik, yaitu penyakit sampar. Semua hewan-hewan ini mereka semuanya kena penyakit ini dan kemudian mati semuanya, adik-adik. Jadi mereka semua yang punya peliharaan mati semua, adik-adik. Hewan-hewannya itu pada mati semua. Harusnya bisa untuk dijual, bisa untuk disembelih, dimakan, tapi tidak bisa. Kemudian mati semua, adik-adik. Jadi Raja Firaun ini kaget, loh kok bisa sampai seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Apakah itu bisa mengubah hatinya untuk
melepaskan bangsa Israel? Tetap tidak adik-adik. Raja Firaun ini tetap bersikukuh. Nah, kemudian Tuhan memberikan satu hukuman lagi, yaitu dengan penyakit bisul. Nah, yang tadinya hanya menyerang ke binatang-binatang, dan ini bisa ke manusia. Manusia termasuk Raja Firaun, semua bangsa di Mesir, itu semuanya kena penyakit bisul adik-adik. Penyakit bisul itu penyakit yang ada di kulit-kulit adik-adik. Nah, itu bisa bikin sakit sampai berdarah, bisa bikin luka. Nah, rasanya benar-benar nggak enak dan berbau adik-adik. Bau nggak enak pokoknya. Wes. Nah, habis itu apakah hal itu juga mengubah Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel? Apakah iya? Tetap tidak adik-adik. Raja Firaun ini dia bandel adik-adik. Kita jangan seperti Raja Firaun ya adik-adik ya. Nah, kemudian belum sembuh bisul-bisulnya, apa yang terjadi adik? Tiba-tiba datanglah hujan. Hujannya bukan hujan biasa adik-adik, tapi hujannya itu cuacanya tuh tiba-tiba menjadi berubah adik-adik. Di mana Mesir itu kan banyak padang gurun ya adik-adik. Di sana tuh panas, hawanya tuh panas. Tiba-tiba ada hujan. Bukan hujan air aja adik-adik, hujannya hujan es. Siapa suka minum es? Pasti dingin kan? Nah, itu hujan adik-adik. Bukan cuma diminum, tapi hujan. Dingin adik-adik. Nah, di sana mereka semua kedinginan adik-adik. Dan mereka, apakah dengan seperti itu Raja Firaun tetap mau melepaskan bangsa Israel? Apakah mau sampai saat itu Tuhan memberikan hukuman yang itu? Tetap tidak. Nah, kemudian suatu ketika setelah hujan es reda, tiba-tiba datanglah belalang. Wing, wing, wing. Siapa yang tahu pernah melihat belalang? Nah, tiba-tiba ada belalang adik-adik. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi banyak banget adik-adik sampai menutupi bangsa itu, sampai menutupi negara itu, di tanah itu. Sungguh sangat mengerikan ya adik-adik ya. Di situ banyak sekali belalang. Nah, apa yang terjadi kemudian? Apakah Raja Firaun tetap bersikukuh menahan bangsa Israel? Apakah sudah akan melepaskannya? Tetap tidak. Kemudian Tuhan ini memberikan hukuman lagi adik-adik, yaitu dengan gelap gulita. Coba adik, kita semuanya merem, kita tutup mata kita. Seperti itulah gelap adik-adik, tidak ada cahaya sama sekali. Nah, tidak ada cahaya masuk. Kalau kita gelap itu kan otomatis kita nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa kan. Ya, dan itu nggak cuma 1 hari, nggak cuma 1 jam, nggak cuma 1 menit, tapi 3 hari, 3 malam. Tuhan memberikan kegelapan di tanah Mesir. Sedangkan di tempat bangsa Israel tinggal, itu ada matahari adik-adik. Jadi di tanah Mesir itu gelap, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Sedangkan di tempat tinggalnya bangsa Israel ini itu ada adik-adik. Jadi aneh ya. Jadi Tuhan itu luar biasa adik-adik. Dia bisa membedakan ini tempat tinggalnya bangsa Israel, ini tempat tinggalnya bangsa Mesir. Nah, setelah itu apa adik-adik? Itu adalah hukuman yang 9, dan yang terakhir adalah hukuman yang nomor 10. Nah, ini sangat berbahaya adik-adik karena ini hukuman yang sangat berbahaya karena ini rawan, yaitu adalah anak sulung mati, di mana waktu itu Tuhan memerintahkan Musa supaya bangsa Israel ini untuk menyembelih domba. Nah, domba yang disembelih ini itu darahnya ditampung adik-adik, dan darahnya ini dioleskan ke bagian pintu. Supaya apa? Supaya pada saat waktu malaikat Tuhan datang di tanah itu, apa yang terjadi? Supaya anak sulungnya yang di dalam rumahnya sudah diolesi darah domba itu tidak mati. Sedangkan di rumah yang tidak ada darah dombanya itu semuanya akan mati anak sulungnya. Dan dombanya itu yang sudah disembelih itu harus dimakan sampai habis. Apabila tidak habis itu harus dibakar. Nah, itu adalah perintah Tuhan, dan itu semuanya terjadi di Mesir. Banyak sekali mereka yang terkena, yang anak sulungnya mati karena tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, seperti itulah sampai Raja Firaun ini dia bingung adik-adik. Dia sampai, sudahlah, aku sudah menerima 10 hukuman, masa aku mau membiarkan rakyatku semuanya dalam kesusahan lagi. Dan akhirnya apa adik-adik? Tuhan membukakan hati Raja Firaun, dan apa yang terjadi? Bangsa Israel sudah akan dibebaskan, dan bangsa Israel ini tidak hanya dibebaskan, tapi bangsa-bangsa
masyarakatnya bangsa Mesir, dia memberikan harta bendanya juga kepada bangsa Israel. Nah, saat itu terbebaslah bangsa Israel, dan kemudian bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, dan setelah diselesaikan dari perbudakan itu di Mesir. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Saat kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, atas hati kita. Tuhan mau mengendalikan hidup kita saat kita mau taat sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau melakukan aktivitas ya. Nah, adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan. Tadi ada 10 tulah. Dari air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, pikat, sampar, bisul, hujan es, belalang, gelap, sampai anak sulung mati. Nah, kalau tadi adik-adik ada yang lupa, adik-adik bisa baca kembali di Alkitab masing-masing, di kitab Keluaran pasal 7 sampai 11. Nah, di situ sudah tercatat semua. Nah, tugas adik-adik adalah kalian bisa menceritakan kembali tulah-tulah dari tadi, dari 1 sampai ke 10, dalam bentuk cerita, dalam bentuk gambar. Boleh nih kalian tulis semuanya, kalian gambar satu persatu sampai kalian paham sendiri. Nah, itu bisa kalian kirimkan melalui WhatsApp di nomor 0895 2305 2505. Nah, kakak tunggu sampai hari Selasa ya, jam 4 sore. Nah, akan ada 5 kreativitas dari adik-adik semua yang akan dipilih, yang akan menjadi pemenang. Nah, nanti akan kita share siapa pemenangnya, 5 orang aja. Oke, sudah siap semuanya? Jangan lupa ya. Yuk sekarang Kak Yola aja untuk berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji memuliakan Engkau. Itu semuanya karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Kami mau akhiri Tuhan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang tumbuhkan setiap iman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pertemukan kembali Tuhan di ibadah selanjutnya, supaya kami boleh lebih semangat lagi untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin.